Cek, apakah mendengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Oke, Pak. Oke, Kedengaran. karena waktunya sudah jam 8:30 lebih ya, kita belajar disiplin. Dan yang sudah hadir sudah cukup banyak, 153 ya. Baiklah, akan kita segera mulai acara ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Melisa MKom DBE selaku Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pekalongan dan segenap mahasiswa Prodi Manajemen semester 4 FEB Unikal yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini Jumat tanggal 7 Juni 2024 kita dapat berkumpul bersama secara daring melalui aplikasi Zoom dalam acara sosialisasi dan pengarahan pilihan mata kuliah konsentrasi Prodi Manajemen FEB Universitas Pekalongan. Tak lupa selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, pengikut dan para sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap mahasiswa yang telah hadir ya tepat waktu dalam acara ini ya. Dan semoga nanti dapat mengikuti acara ini sampai selesai ya karena materi ini sangat penting ya bagi mahasiswa yang saat ini sedang semester 4 ya dan akan bermanfaat bagi mahasiswa untuk menentukan konsentrasi mata kuliah yang diminatinya ya sehingga kedepannya tidak ada hambatan dan kendala dalam perkuliahan ya dan diharapkan bisa lulus tepat waktu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acara sebagai berikut ya. Yang pertama pembukaan, ya. Materi yang kedua adalah materi inti penyampaian materi oleh Ibu Kaprodi, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi, kemudian penutup. Ya. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara berikutnya penyampaian materi oleh Ibu Melisa MKom DBE selaku Kaprodi Manajemen FEB Unikal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo, Bu Mel. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ahmad Dono, selaku Sekretariat Prodi Manajemen, dan yang saya banggakan adik-adik semuanya, mahasiswa semester 4 ya. Mahasiswa semester 4 ini semester depan itu sudah mulai ada yang namanya konsentrasi ya. Ini saya langsung mulai aja ya. Kita hari ini mau tahu nih kira-kira konsentrasinya di prodi manajemen apa saja dan kira-kira bagaimana caranya teman-teman bisa memilih konsentrasi yang tepat ya, tepat menurut minat dari teman-teman semuanya. Ini saya share dulu. Oke, hari ini pertama saya akan memaparkan dulu konsentrasi di program studi manajemen, lalu mata kuliah apa saja ya, makul apa saja yang nanti akan teman-teman ambil untuk masing-masing konsentrasi. Selain itu, saya juga nanti menjelaskan mengenai program MBKM, ya karena seperti banyak di semester depan yang sudah ikut ya, ada MSIB, ada kampus mengajar. Nah, nanti kira-kira karena MBKM ini kan banyak ditawarkan untuk mahasiswa yang nantinya mereka akan masuk semester 5. Jadi menawarkan sekarang nih, kayak MSIB ini kan mahasiswa semester 4 banyak yang ikut. Nah, nanti makulnya apa saja yang bisa dikonversi, lalu programnya apa saja. Oke, kita mulai dulu. Nah, ini yang pertama, kalau saya sih harapannya di sini ada di mahasiswa ya, itu sudah punya, paling tidak punya pilihan dulu lah ya.
Kalau ada pilihan mungkin mau ambil konsentrasi apa. Ya. Kalau yang sebelum, ya mudah-mudahan setelah sosialisasi ini menjadi lebih jelas ya mau ambilnya konsentrasi apa. Tapi saya rasa sih sebagian besar kayaknya sudah menentukan nih, saya mau ambil konsentrasi ini, konsentrasi A, B, C ya. Jadi pasti kayaknya sih sudah punya pilihan. Cuma mungkin banyak yang masih belum mantap ya. Konsentrasinya di prodi manajemen ini ada 3, yaitu ada pemasaran, ada keuangan, ada SDM. Ya. Konsentrasi ini dimulai di semester 5. Jadi semester nanti kan dari mahasiswa ini kan perwalian ya, perwalian semester ganjil. Nah, nanti perwalian itu sudah ada makul konsentrasi yang harus dipilih. Ya, jadi salah satu nanti ya nggak boleh misalnya saya konsentrasinya 2, Bu, nggak bisa. Pilih 1 ya, mau pemasaran, mau keuangan atau SDM. Nanti salah satu yang nggak boleh semuanya dipilih. Itu nggak boleh juga ya. Jadi ada mahasiswa ada juga dulu ya mahasiswa itu karena mungkin kurang mengetahui atau bagaimana itu semua konsentrasi dipilih ya. Nah, apa kan tidak, kita hanya satu konsentrasi saja. Untuk apa semua dipilih nggak boleh ya. Jadi tentukan nanti salah satu pemasaran, mau keuangan atau SDM. Nah, cara milihnya bagaimana? Kalau teman-teman yang sudah punya pilihan sih mungkin sudah mantap ya pilihan. Saya mau pilih keuangan, pilih pemasaran, SDM. Ya sudah biasanya udah menetapkan ya. Tapi mungkin masih ada juga beberapa yang bingung. Ini ada beberapa tips sih kalau menurut saya. Konsentrasi pertama ya dipilih sesuai minat dari mahasiswa semuanya. Minatnya lebih kemana nih? Saya lebih suka misalnya di lingkungan. Ya sudah bisa ada konsentrasi keuangan ya. Mau misalnya saya sukanya pemasaran, boleh konsentrasinya pemasaran. Oh saya sukanya organisasi nih Bu, lebih ke SDM mungkin. Nah, ya, bisa ambil konsentrasi SDM. Kalau masih bingung juga misalnya bisa dilihat dari nilai makul yang sudah ditempuh, nilai mata kuliah sudah ditempuh ya. Kira-kira nih dari sebanyak mata kuliah saya yang lebih bagusnya ya kira-kira di mata kuliah mana nih? Banyak yang kebijakan kah? Ya, banyak pemasaran kah? Ya, atau yang makul SDM mungkin. Itu juga bisa membantu teman-teman dalam menentukan konsentrasi ya. Nah, lalu nanti ada mata kuliah pilihan juga ya. Nanti saya informasikan mata kuliah konsentrasi di tiap-tiap konsentrasi ya. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan dari mahasiswa semuanya. Ya. Jadi jangan bingung ya. Jangan sampai nanti habis ikut sosialisasi malah tambah bingung ya. Harusnya tambah jelas. Oke, kita lihat dulu. Prasyaratnya apa sih? Mata kuliah prasyarat untuk memilih konsentrasi. Ya. Kalau untuk konsentrasi pemasaran itu berarti harus lulus di manajemen pemasaran juga. Ya. Untuk ambil konsentrasi keuangan itu harus lulus manajemen keuangan kita lulus ya. Lulus ya. Lalu di konsentrasi SDM harus lulus manajemen SDM. Jadi nanti ini prasyaratnya ya untuk memilih konsentrasi yang teman-teman inginkan. Ya. Nah, nanti di semester 5 itu teman-teman adik mahasiswa semua ini sudah mulai memilih yang namanya mata kuliah konsentrasi. Misalnya yang ambil konsentrasi pemasaran itu nanti di semester 5 itu ada makul konsentrasinya yaitu pemasaran jasa dan seminar manajemen pemasaran. Nah, sisanya makul yang bersama-sama ya, yang tidak konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi berarti semua mengikuti baik konsentrasi SDM, pemasaran maupun keuangan ya di semester 5 ini. Tapi kalau yang makul konsentrasi itu hanya diikuti konsentrasinya saja ya. Nah di semester 6 itu ada lagi makul konsentrasi, yaitu kalau untuk di pemasaran ada perilaku konsumen, ada strategi pemasaran. Ya. Nah, bagi yang memilih
konsentrasi keuangan di semester 5 itu ada manajemen keuangan internasional dan ada seminar manajemen keuangan. Di semester 6 ya, mata kuliah konsentrasinya ada manajemen pergerakan dan manajemen investasi dan portofolio. Ini bagi nanti yang ingin mengambil konsentrasi keuangan. Nah, bagi yang ingin ambil mata kuliah konsentrasi SDM, ini nanti maklumnya di semester 5 ada hubungan industrial ya, dan seminar manajemen SDM. Lalu di semester 6-nya ada manajemen perubahan dan manajemen kinerja. Ini bagi yang ingin ambil konsentrasi SDM. Oke, nah apa sih kelanjutannya dari konsentrasi ini? Sesuai ini nanti kalau jadi nanti adik-adik mahasiswa nanti kalau mengambil skripsi ya di semester 7 itu kan sudah. Jadi semester 5, 6 kan ikut makro konsentrasi ya. Nah, semester 7 akan mulai nih mendaftar skripsi. Nah, topik skripsinya harus sama dengan konsentrasinya. Ya, kita ulang lagi ya, topik skripsinya harus sama dengan konsentrasi yang sudah diambil. Kalau memang ada yang ambil konsentrasi pemasaran, ya skripsinya yang suka pemasaran ya. Tidak boleh nanti konsentrasi pemasaran ambil skripsinya misalnya SDM, atau ambil konsentrasi SDM nanti skripsinya pemasaran, nggak boleh. Harus sama dengan atau sesuai dengan konsentrasinya. Ya, jadi topiknya nanti sama. Kalau konsentrasi keuangan, topik skripsinya keuangan, konsentrasi pemasarannya pemasaran, SDM yang topik skripsinya harus tentang SDM juga, ya nggak boleh keluar dari konsentrasi yang sudah diambil skripsinya ya. Oke, karena nanti bisnis di skripsi ya, nanti pembimbingnya juga soalnya masing-masing ya, pembimbing di konsentrasi pemasaran itu ada siapa-siapa ya dosennya, A, B, keuangan juga ada dosennya tersendiri, SDM juga ada yang dosennya SDM ya. Jadi nanti jangan sampai lupa ya, karena ini ada nih yang ambilnya konsentrasinya pemasaran ya, skripsinya SDM ya, akhirnya terpaksa dia harus ulang ya, skripsinya harus ulang karena tidak sesuai dengan konsentrasi yang diambil ya. Oke, lalu ini slide berikutnya teman-teman. Kalau tadi tentang konsentrasi, ini tentang program MBKM ya. Program MBKM ini teman-teman sudah banyak ikut ya. Teman-teman sudah banyak ikut nih. Karena ini banyak yang minta rekomendasi saya ya. Banyak yang ikut MCB, ada yang ikut kampus mengajar dan sebagainya ya. Memang program MBKM ini umumnya ditawarkan untuk mahasiswa semester 4 ya, dan dilaksanakan di semester 5. Programnya macam-macam, ada pertukaran mahasiswa ya, ada MSIB, magang bersertifikat ya, lalu ada macam-macam nanti, ada penelitian kampus merdeka, ada kemanusiaan kampus merdeka ya, ada kewirausahaan kampus merdeka, ada pembangunan desa kampus merdeka, intinya banyak sekali. Nah, ada satu program yaitu program magang mandiri. Nah, program magang mandiri ini itu dikelola langsung ya oleh program studi manajemen. Nah, semua program ini bisa dikonversi. Nah, ya jadi nggak usah takut misalnya, berarti saya mau ngambil, saya lolos nih MSIB Bu, ya tapi nanti kuliah saya bagaimana? Ini bisa dikonversi, konversinya sebanyak 20 SKS maksimal ya, maksimal 20 SKS. Nah nanti jadi silakan mengikuti program MBKM-nya, nanti nilai dari program MBKM itulah nanti akan dikonversi menjadi nilai mata kuliah yang diambil di semester tersebut. Aturannya gimana? Aturannya jadi tetap registrasi ya, tetap mengambil mata kuliah yang ditawarkan di semester 5 ya, namun tidak perlu mengikuti. Nanti
kegiatan dan nilai dari mata kuliah tersebut dikonversi dari hasil atau nilai dari program MBKM yang diikuti, ya, seperti itu. Nah, ini banyak juga yang saya ya, mata kuliah konversinya semester 5 itu apa ya? Konversi itu 20 SKS ya, jadi semua ya. Makulnya antara lain ya, misalkan makulnya itu ada beberapa yang bisa dikonversi, metodologi penelitian, analisa laporan keuangan, ya. Ini bisa dikonversi penganggaran perusahaan bisa. Makul konsentrasi juga bisa ya, pemasaran. Kalau konsentrasinya pilih pemasaran, ya berarti pemasaran jasa. Keuangan berarti keuangan internasional. Kalau SDM berarti hubungan industrial ya. Oh, satu cari Pak ya, seminar juga bisa ya, seminar juga bisa dikonversi ya. Seminar konsentrasi juga boleh untuk dikonversi. Lalu ekonomi internasional ini juga bisa, perekonomian Indonesia bisa, hukum bisnis juga bisa. Nah, ya totalnya ini pokoknya 20 SKS. Nah, cara milih nanti yang mau dikonversi gimana? Dari ini kan penawarannya semester 5 itu 24 kalau nggak salah, 23 kalau nggak salah ya. Nah, memang ada satu waktu nanti yang ditinggal. Nah, yang ditinggal gimana Bu? Nah, cara memilih yang ditinggal yang mana? Itu biasanya saya akan makul yang tidak menjadi prasyarat di semester berikutnya. Itu boleh ditinggal. Ya. Lalu makul yang tidak akan menghambat teman-teman nanti mau mengambil skripsi. Nah, itu jangan sampai nanti mau ambil skripsi kan ada syarat ya makulnya apa-apa. Nah, itu belum mengambil nanti terkendala pada saat mengambil skripsi di semester 7. Nah, makul yang ditinggal itu ditemunya kapan Bu? Di semester 7. Kan gaji harus ketemu gaji lagi. Seperti itu teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalnya masih bingung soal konversi, itu biasanya mahasiswa diminta konsultasi ke Kaprodi ya untuk menentukan mata kuliahnya. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan jelas, nanti boleh kita lanjutkan diskusi ya. Saya kembalikan dulu ke Pak Ari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Melisa atas penjelasannya ya. Jadi yang bisa saya simpulkan ya dari paparan materi dari Ibu Kaprodi yaitu pemilihan konsentrasi mata kuliah itu yang pertama sesuaikan dengan minat ya, terus jangan atau pasien kalian ya, jadi jangan sampai memilih konsentrasi itu ikut-ikutan teman ya. Kemudian juga nilai mata kuliah harus diperhatikan juga ya, karena untuk mendukung proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang ketiga, bidang kajian mata kuliah konsentrasi juga bisa menjadikan pertimbangan, dan yang terpenting nanti kesesuaian pilihan konsentrasi dengan tugas akhir ya. Tadi Bu Melisa juga menyampaikan ya bahwa nanti mahasiswa semester 5 mendapatkan kesempatan untuk dapat melaksanakan aktivitas belajar di luar kampus gitu ya. Dan nantinya bisa dikonversi ke mata kuliah ya, ada program-program MBKM yaitu pertukaran mahasiswa merdeka, magang ya, kemudian ada penelitian kemanusiaan, kampus mengajar, dan magang mandiri. Oke, untuk agar lebih jelasnya ya, untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi ya. Oke, bagi teman-teman mahasiswa yang akan menanyakan atau diskusi terkait paparan materi tadi, bisa langsung raise hand. Silakan dibuka untuk sesi tanya jawab yang pertama untuk 3 termin. 1 termin dibuka 3 penanya. Silakan. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan bisa raise hand ya. Oke, siapa? Bumbong ini karena materi ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan Anda studi untuk semester kedepannya ya. Silakan yang masih mau bingung, mau ditanyakan mungkin butuh pertimbangan ya, butuh ulasan yang lebih lanjut ya, masih ragu. Silakan. Ini bukan kuliah ya, ini sesi santai aja ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau ada yang resign ya? Belum ya? Ada ya? Saya belum melihat ini. Oh, yang resign ini sebentar. Siapa ya? Sebentar.
Oke, sebentar. Silakan untuk Dini Nurhayani, Mbak Dini, silakan Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Mm-mm. apakah tiap konsentrasi itu dibatasi kuotanya ya, Pak? Karena kalau misalnya dibatasi kan berarti nanti kita juga harus cepet-cepetan gitu waktu KRS-an. Gitu, Oke. Pak. Oke ya, Terima Kak. kasih. Oke, saya simpan dulu pertanyaan dari Mbak Dini ya. Apakah ada pembatasan kuota untuk masing-masing konsentrasi gitu ya? Oke. Oke, silakan yang kedua. Oke, yang kedua tadi saya lihat dulu ya, sebentar. Yang kedua tadi nggak Ahmad Dhani nih, Mas Ahmad Dhani. Oh, ini dari Dewa 19 ini ya. Mas Ahmad Dhani silakan. Oh, Pak, maaf untuk kelas reguler 2 itu konsentrasinya masih 3 atau 2 seperti tahun kemarin? Oke, konsentrasi untuk Dhani ya, Ahmad Dhani, saya catat dulu. Reguler 2 ya, reguler 2 apakah konsentrasinya seperti tahun lalu atau ada pembatasan gitu ya, konsentrasinya seperti tahun lalu atau ketiga-tiganya ya. Oke, satu lagi nanti akan dilanjutkan jawaban dari Ibu Melisa, silakan. Ada yang raise hand atau mungkin eh, mau tanya tapi malu atau bisa chatting silakan ya Bu Mel ya. Biar kadang-kadang mau tanya bingung ya, silakan bisa chat ya. Kami menerima jawaban apa pertanyaan dari chatting. Silakan sebutkan nama ya. Silakan bisa chatting di sini. Silakan. Silakan. Ada? Oke, belum ada ya. Chat. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum ada pertanyaan mungkin dilanjut jawaban dulu ya Ibu Mel ya. Jadi tadi ada dua penanya ya. Yang pertama dari Mbak Dini Nurhayani, apakah ada pembatasan kuota untuk masing-masing konsentrasi? Karena ini nanti akan berhubungan dengan cepet-cepetan itu ya, kayak apa nah biar nggak situasi sudah minat konsentrasi pemasaran ternyata sudah apa namanya full ya. Kemudian dari Ahmad Dhani ini kebetulan kelas reguler 2 ya. Apakah konsentrasinya tetap bisa dipilih 3 atau berdasarkan kuota? Monggo Bu Mel. Baik, terima kasih Pak Ari. Ini saya coba menjawab ya untuk yang pertanyaan pertama Mbak Dini Nurhayati. Untuk Nurhayati ya, itu nggak ada, kita sebetulnya nggak ada batasan kuota ya. Jadi kita membuka untuk konsentrasinya keuangan, SDM, dan pemasaran. Tidak ada batasan kuota. Lalu pertanyaan yang kedua dari Miftahul ya, Ahmad Dhani, itu untuk yang tahun ini kita buka untuk 3 konsentrasi ya, di keuangan, di SDM, dan di pemasaran. Tiga-tiganya kita buka. Jadi itu saja jawaban dari saya ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Mel, ada pertanyaan. Kemudian ini ada yang chatting ini ya. Ada yang chatting dari Vinky Indriani ya. Bagaimana cara mendapatkan info untuk program MPKM ya, karena terkadang infonya sangat terbatas dan sulit didapatkan. Jadi banyak mahasiswa yang kurang tahu mengenai informasi program tersebut. Ya. Bisa langsung dijawab ya Bu Mel ya. Baik, Mbak Vicky, memang program MBKM ini banyak ya, dan memang mahasiswa memang harus banyak searching ya. Jadi websitenya itu Didikti ya Pak Ari ya, ada website untuk MBKM ya. Jadi kalau menurut saya mahasiswa harus proaktif ya untuk tahu kira-kira program yang ditawarkan saat ini apa saja. Tapi biasanya dari universitas itu nanti akan membantu untuk mensosialisasikan. Jadi biasanya kalau dari universitas ada program apa ya, misalnya seperti MSIB, itu biasanya saya langsung minta TUFEB ya untuk share ke mahasiswa. Kalau yang kebetulan kelasnya saya ampuh sih biasanya langsung saya share ke
mahasiswa yang kelasnya saya ambil saat itu. Jadi memang harus proaktif ya dari mahasiswa sendiri. Kadang program MPN ini cepat sekali teman-teman ya. Jadi dia datang kadang-kadang, maksudnya kadang-kadang muncul ya, nanti cepat sekali berakhir jadi penawaran ya. Jadi makanya itu juga aku mungkin untuk cek di website-nya ya. Ada nanti beberapa program-program. Namun biasanya dari universitas juga membantu untuk menginformasikan. Nah, jadi nanti dimanfaatkan itu misalnya ada share ya dari saya atau dari PU tentang program-program kampus mengajar, ada EBUS ya, ada macam-macam tuh MSIB. Biasanya kami akan langsung share ya. Nah, karena apa? Nanti jalurnya teman-teman semua harus mendapatkan dulu rekomendasi dari unit dan prodi ya, dari universitas. Jadi tidak bisa langsung mendaftar langsung, tidak terlacak ya. Tidak terlacak, nanti akan ada masalah pada saat nanti konversi dengan mata kuliahnya. Jadi alurnya tetap mengikuti alur rekomendasi dulu dari universitas, nanti baru dari universitas sudah ada rekomendasi baru ke proses selanjutnya. Ini seperti itu dari saya jawabannya. Oke ya Mbak Vinky ya. Kemudian ini dan menambahkan sedikit Bu Mel ya. Biasanya untuk program-program MBKM itu sering diposting di Instagramnya Unikal ya. Jadi mahasiswa juga mungkin bisa sering kepoin ya akun Instagram gitu ya, akun Instagram Unikal Official, atau bisa buka Instagramnya Kemendikbud, itu biasanya sering ada program-programnya. Jadi selain Instagram Unikal Official, juga secara proaktif ya nyari informasi sendiri di Instagramnya Kemendikbud seperti itu atau Dikti ya. Silakan di searching aja. Kemudian ini ada pertanyaan yang berikutnya dari Hussein Khalid ya. Izin bertanya, apakah untuk program MBKM harus diambil di semester 5 atau bisa diambil pada saat semester berikutnya? Seperti itu. Baik, mungkin saya perjelas ya, mungkin maksudnya konversinya Pak. Kalau konversinya itu hanya bisa dilakukan di semester berjalan. Jadi tidak boleh konversinya untuk misalnya ya kita ikut MBKM untuk misalnya ya MSIB ya. MSIB kan daftarnya sekarang tapi pelaksanaannya nanti kan semester 5. Nah, konversi mata kuliahnya harus yang pada saat pelaksanaan, yaitu mata kuliah di semester 5. Tidak boleh misalnya ngambilnya di semester kegiatannya di semester 5, lalu ngambilnya untuk mata kuliah konversinya konversinya untuk semester 7. Itu tidak sementara tidak diperkenankan ya. Jadi hanya konversi untuk semester pelaksanaan, semester yang berjalan. Seperti itu mungkin dari saya jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan, masih dibuka sesi tanya jawab, silakan. Bagi yang mungkin butuh pencerahan, masih bingung ya, bisa tidak hanya pertanyaan ya, mungkin butuh pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu ya. Ini waktunya sampai jam berapa, Bu Mel? Masih? Iya, oke. Ada masih dibuka ini sesi tanya jawab, silakan. Bisa raise hand atau bisa melalui chatting gitu ya, melalui chat gitu, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Yuk, silakan. Ini ada lagi ya, ada lagi dari Munasifah ya. Bagaimana jika kita ingin tetap magang, namun masih bisa mengikuti mata kuliah di semester 5? Karena menurut saya semester 5 itu dasar-dasar awal untuk menuju skripsi ya. Apakah dari mahasiswa bisa melakukan magang secara mandiri dalam artian di luar kampus Merdeka? Jika bisa, bagaimana prosedurnya? Itu seperti itu, Bu. Oke, baik. Di sini bukannya kami tidak mengizinkan ya, namun bagi adik-adik yang sudah ikut program MBKM
MBKM sebaiknya itu fokus dengan program MBKM-nya ya. Jadi nanti tidak terganggu karena nanti kalau misalnya magang ya, ini ada juga nih pengalaman saya ya. Jadi dia ikut magang, tapi dia ikut kuliah akhirnya magangnya terganggu. Nah, magangnya terganggu kan nanti mendapatkan teguran ya dari perusahaan tempat dia magang. Jadi kalau sudah magang itu dikonversi, monggo untuk mengikuti saja program magangnya, fokus di sana ya. Atau kan makulnya juga sudah dikonversi. Jadi ya memang ada pilihannya ya, konsekuensi dari pilihan teman-teman semua mengambil program MBKM. Nah, kalau solusinya bagaimana Bu? Kan misalnya ada makro-makro penting ya, yang misalnya terpaksa harus saya tinggalkan karena saya konversi. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman semuanya kan bisa masih punya teman ya, kan nggak semua ikut MBKM, mungkin bisa meminta materi ya dari teman-teman sama mahasiswanya, teman-teman mahasiswa yang lain ya, misalnya materi dari makro-makro yang tadi sudah dikonversi. Itu bisa disiasati sih, tinggal bagaimana mahasiswa menyiasatinya. Jadi saya tidak terlalu rekomend ya kalau harus magang, terus ikut kuliah juga, karena nanti memang teman-teman lihatnya magang kan nggak apa masih bisa disambi itu, jangan salah ya. Kalau nanti mengganggu magangnya, nanti institusi tempat magangnya itu bisa saja merasa terganggu ya, karena itu masih kuliah, padahal kan di situ sudah ditugaskan untuk magang atau program yang lain ya, program MBKM misalnya kampus mengajar, ya sudah fokus saja di kampus mengajarnya ya. Jadi untuk materinya tidak usah khawatir karena semua sudah dikonversi. Ya, kalau takut tertinggal, memang ada konsekuensi kan. Memang kita sudah memilih magang ya, memang makul akan kita nggak bisa ikut ya, tapi bisa mungkin meminta materi ya dari teman yang memang mengikuti mata kuliah tersebut atau mereka yang tidak ikut MBKM. Mungkin itu dari saya. Oke ya. Oke, ada yang lain lagi ya? Oke. Ya. Jadi intinya mahasiswa harus konsekuensi dengan pilihannya ya. Misalnya di mata kuliah semester 5 itu nanti ada metodologi penelitian ya. Ya tetap harus melaksanakan MBKM dengan baik. Ya, nanti tinggal pemahaman materinya bisa belajar secara mandiri ya. Punya teman nanti bisa dimintakan materi dan sebagainya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Muhammad Syarifuddin ya. Bagaimana pengalaman mahasiswa sebelumnya dalam menjelajahi dan memilih konsentrasi mereka? Apakah mereka memiliki saran atau wawasan yang berharga? Pertanyaan ya. Bagaimana pengalaman mahasiswa sebelumnya dalam menjelajahi ya, dan memilih konsentrasi mereka ya? Apakah mereka memiliki saran atau wawasan yang berharga? Terima kasih gitu ya. Oke. Bisa berarti gimana nih maksudnya? Cara pertanyaannya ini ya. Oh iya, mungkin Mas Oji itu juga perlu tanya-tanya kakak tingkatnya seperti itu ya mungkin ya untuk monggo Bu Mel. Terus yang kedua di Nurhayani ini tanya lagi, izin bertanya terkait magang mandiri yang dikelola oleh FEB Unikal, apakah akan selalu terbuka tiap semester seperti magang studi independen bersertifikat ya, atau MSIB, dan kira-kira informasinya bisa diakses melalui apa? Itu. Iya, oke baik, mungkin saya jawab dulu yang pertama ya. Ini pengalaman yang tahun lalu ya, atau tahun-tahun sebelumnya tentang cara memilih konsentrasi. Jadi macam-macam sih ya, bagaimana dulu kakak tingkat ya itu memilih konsentrasi itu juga sama, mereka ada yang berdasarkan minat ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu ya berdasarkan juga pengalaman ya, pengalaman kakak-kakak tingkat memilih konsentrasi. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang dia minatnya ke sana, ya salah satu sudah minatnya ke situ, ada yang juga berdasarkan makulnya ya, karena tadi makulnya bagusnya di sini, jadi dia pilihnya salah satu konsentrasi gitu. Lalu kalau ditanya pengalamannya berbeda, ya lah
setiap konsentrasi kan ada matkul konsentrasi ya. Nah, matkul konsentrasi itu kan spesifik, jadi teman-teman jadi bisa lebih tahu. Misalnya ya kalau saya konsentrasi keuangan, nah itu kan ada manajemen perbankan, ada manajemen investasi portofolio. Tentu mahasiswa yang memilih konsentrasi keuangan, tentu mereka akan lebih banyak nanti mengetahui ya misalnya tentang perbankan ya, lalu tentang pasar modal seperti itu. Sama di pemasaran juga dan di SDM juga seperti itu. Nah, nanti sebenarnya konsentrasi ini sama ya. Jadi jangan bilang konsentrasi mana yang lebih bagus, semuanya bagus ya. Semua bagus, tidak ada yang satu lebih bagus atau lebih jelek, ya semua sama. Dan kalau teman-teman lulus pun bisa nggak Bu, saya misalnya konsentrasi di SDM, saya bekerja misalnya di bidang keuangan, itu nggak ada masalah ya. Nanti kalau melamar kerja itu biasanya hanya ditanyakan lulusannya apa, sarjana apa, dari manajemen. Nah, pilihan konsentrasi mungkin hanya nanti mendukung ya, mendukung misalnya menjadi pertimbangan, misalnya dia di perlunya mungkin saat itu di mana, di pemasaran, di SDM atau di keuangan. Tapi pengalaman saya semua konsentrasi itu tidak menjadi semuanya sama ya. Jadi tidak ada salah satu konsentrasi yang misalnya menjadi penghalang ya, menjadi penghalang atau kesulitan dalam nanti teman-teman mencari atau melamar kerja seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir, konsentrasi apa saja boleh ya, dan sama bagusnya. Semua punya pengalaman yang bagus dari situ. Lalu pertanyaan yang berikutnya, tadi Mbak Dini ya, kalau magang mandiri itu kita buka untuk dimulai dari semester 6 kalau magang mandiri ya. Jadi kita buka itu dimulai dari semester 6. Magangnya ya kita utamakan itu dikoordinir program studi masing-masing. Kita mengutamakan ya magang di perusahaan-perusahaan yang sudah punya MOU dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi boleh juga misalnya, Bu, kalau saya mau magang di perusahaan yang ternyata dia belum ada MOU dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Boleh, tapi perusahaannya harus misalnya memenuhi syarat-syarat ya yang sudah ditentukan di fakultas. Perusahaannya mungkin harusnya maksudnya yang kredibel ya, yang maksudnya perusahaan. Jadi perusahaan kredibel maksudnya supaya teman-teman bisa ada pengalaman gitu. Tidak, maksudnya tidak sembarang perusahaannya. Jadi boleh nanti mengajukan saya mau magang di perusahaan A, perusahaan B, nanti dari program studi akan melihat, akan mengecek kira-kira perusahaannya masuk dalam kriteria atau tidak ya. Nah, itu saja mungkin dari saya Pak Ari. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada nih? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kita masih membukanya ya, ini masih ada sisa waktu 5-10 menit lagi, silakan. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman untuk melakukan pertanyaan ini ya, menambahkan ya Bu Mel ya. Itu ya yang sering saya lihat ya, pengalaman-pengalaman saya kepada mahasiswa yang perlu diperhatikan adalah nanti saat pengambilan KRS semester 5 itu ya. Jadi pastikan yang jenengan ambil, yang kalian ambil itu sesuai dengan konsentrasi yang dipilih ya. Misalnya karena ada beberapa kasus seperti ini ya, ada mahasiswa yang ngambilnya konsentrasi pemasaran ya. Tetapi mata kuliah yang diambil di semester 5 itu ada yang nanti semester 5 pilihan konsentrasi berapa mata kuliah? 2 ya. Oke. Misalnya contohnya gini ya, ada kasus seperti ini tahun lalu ya, ada mahasiswa semester 5 sebetulnya milih konsentrasi pemasaran, tetapi di KRS-nya dia memilihnya mata kuliah 1 pemasaran, misalkan pemasaran jasa gitu ya, dan kedua mata kuliah keuangan, manajemen keuangan. Lalu pertanyaannya apakah siakatnya enggak, untuk sementara memang siakat belum mengarah ke itu ya, pemilihan konsentrasi. Artinya pengambilan mata kuliah konsentrasi itu memang didasarkan ketelitian mahasiswa sendiri gitu ya. Jadi belum ada warning, maaf Anda pilihan konsentrasi mata kuliah yang Anda ambil bukan konsentrasi, itu saat ini belum ada, belum mengadopsi
pilihan konsentrasi. Yang kalian hanya perhatikan di sini adalah ketelitian Anda ya. Mungkin terkadang dosen wali juga nggak memperhatikan mahasiswa, dan karena mahasiswanya memang saat ini Siakat itu memperbolehkan nggak ketemu dosen wali sudah bisa gitu ya, karena memang sistemnya itu sekarang kan sebenarnya mahasiswa bisa bisa milih KRS tanpa dosen wali ya. Nah, atau ketemu dosen wali tetapi juga kadang-kala karena mungkin mahasiswa yang dibimbingnya banyak, jadi juga dosen wali nggak ngeh gitu ya. Saya pernah menemukan kasus seperti itu, Bu Mel ya. Akhirnya apa? Waktu mau ujian pendadaran, dicetak transkripnya, ternyata kalau diteliti ada mata kuliah yang kurang diambil, ada yang belum diambil satu, misalkan mata kuliah pemasaran gitu ya. Mata kuliah misalkan belum mengambil mata kuliah perilaku konsumen. Atau mata kuliah apa? Kenapa? Karena dulu waktu semester 5 perilaku konsumen nggak diambil, malah mengambil mata kuliah konsentrasi keuangan. Jadinya apa? Keluwihan siji keuangan, tapi pemasarannya kurang seperti itu ya. Jadi nanti jenengan ini ada materi yang saya share ya. Silakan dilihat di chat ya, di kolom chatting sudah ada share materi. Silakan teman-teman semua memperhatikan mata kuliah konsentrasi dibentelengi ya. Ada misalkan pemasaran ini mata kuliah konsentrasinya ada 4, ada yang ditempuh di semester 5, ada yang ditempuh di semester 6 ya. Jangan sampai itu merugikan Anda ketika mau pendadaran. Wah, ternyata ono sing kekurangan gara-gara apa? Selip satu gitu ya, selip satu tapi keluwen siji. Nah, banyak kemarin ada ya Bu Mel ya seperti itu, akhirnya ya tanduk semester ya. Ya kalau tanduknya semester itu di semester yang tepat ganjil. Ya yang jadi masalah ketika mata kuliah yang Anda tinggal itu di semester genap, harus menunggu 1 semester lagi. Anda nggak bisa lulus sekarang, harus menunggu itu. Jadi intinya yang saya menambahkan dari Bu Mel yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketelitian ya, ketelitian tentang mata kuliah apa yang menjadi yang masuk ke konsentrasi yang kalian pilih seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini ada ya, ini ada Ali Mustaqim ini ya. Kalau untuk reguler 2 beberapa sudah ada yang bekerja. Apakah diperbolehkan tidak mengikuti program magang atau bagaimana? Itu, Bu. Ini pertanyaan cukup bagus ya, mewakili teman-teman yang sudah bekerja ya. Baik, jadi gini, sebetulnya program magang itu kan program magang yang mahasiswa ya, yang memang dia misalnya belum bekerja ya, lalu dia praktek di tempat kerja atau di institusi. Nah, kalau sudah bekerja, sepertinya tidak bisa di institusi tempat bekerjanya. Ya, jadi kalau bisa memang di institusi yang lain. Jadi agak susah juga ya. Kalau saya sih tidak terlalu merekomendasi ya, karena kan kalau sudah bekerja kan berarti jatuhnya kan dia bukan magang ya, seperti itu. Jadi kalaupun mau magang itu berarti harus di institusi yang lainnya, seperti itu. Gitu. Kalau untuk khusus misalnya yang sudah bekerja ya, tapi kalau yang reguler memang sih kan banyak yang sudah bekerja ya. Jadi kalau magang tapi di tempat kerjanya sepertinya belum dulu ya, belum dulu. Lebih rekomend saya misalnya mahasiswa karena dia kan bukan magang lagi, berarti kan statusnya itu sudah pegawai ya, seperti itu. Kalau mau magang ya berarti harus di institusi yang lainnya. Tapi tidak saya itu ya. Oke ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke ya. Mungkin kalau nanti dirasa masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan, nanti bisa yang pertama Zoom ini kan nanti saya rekam gitu ya, saya share nanti di YouTube-nya FEB Unikal ya, terus ada materi, terus mungkin bisa konsultasi Bu ya langsung ke ruangan Ibu Kaprodi atau bisa sama saya juga enggak masalah gitu ya Bu ya. Untuk sekedar pertimbangan ya, kadang-kala masih bingung antara konsentrasi yang dipilihnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup nopo Bu Melisa? Oke ya, terima kasih kehadirannya teman-teman semua ya. Tapi nanti jangan lupa ya, sebelum ditutup,
jangan close dulu gitu ya. Yang pertama isi presensi, kemudian saya mau minta dokumen ini Bu Melisa ya. Mungkin teman-teman semua bisa share screen gitu ya. Bukan share screen, apa namanya, on cam gitu ya. Untuk sekedar apa dokumentasi. Silakan teman-teman, saya minta dokumentasinya untuk laporan ya. Silakan teman-teman semua di on cam sebentar saja ya. Ya, itu ya. Mas Dani, yang lainnya silahkan sebentar saja ya, enggak perlu mandi dulu, enggak apa-apa gitu ya. Oke, silakan. Oke ya, oke sebentar ini Mas Lavi, Mbak Rizka, yang lain, Mbak Rizky ya. Oke, ya, ini ada sebentar ya, ini ada pertanyaan lagi. Kita foto dulu ya, ada pertanyaan lagi sebentar. Oke, kita 1, 2, 3, sebentar ya, jangan ditutup dulu. Ini untuk dokumen ya, untuk dokumen saya undur dulu ya sebentar. Yang lain silakan on cam ya. Yang lain silakan on cam. Kemudian ini satu. Ayo on cam lagi. 1, 2, 3. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, gimana Bu? Iya, Bu. Mau dijawab gitu ya? Oke sebentar. Oke sebentar. Pertanyaan yang berikutnya. Bentar ya, saya foto dulu sebentar. Oke, pertanyaan terakhir nih ya, terakhir dari Nailah Viyakumala itu ya. Biasanya kalau magang itu kan harus membuat CV ya. Nah, kalau misal nggak punya pengalaman organisasi, bagaimana? Kira-kira berapa persen kemungkinan diterimanya gitu ya? Oke, baik. Sebenarnya untuk diterima atau tidak, kan kewenangan dari institusi nanti tempat misalnya mbaknya mau melamar magang di mana ya. Tapi kalau saran saya misalnya belum punya atau tidak punya pengalaman organisasi, mungkin bisa disiasati dengan misalnya kan Unikal sering ya mengadakan misalnya seminar-seminar, workshop itu yang diminta mahasiswa untuk mengikuti. Nah itu bisa mungkin sebagai tambahan ya. Sertifikatnya itu, sertifikat pernah mengikuti misalnya seminar apa, pelatihan apa, yang untuk mensiasati misalnya kalau tidak ikut dalam organisasi. Lalu biasanya nanti kalau mau magang, itu ada rekomendasi ya, ada rekomendasi juga dari Kaprodi, lalu kemudian nanti diteruskan ke UBKK. Nanti biasanya kita lihat juga rekomendasi dari Kaprodi kan mungkin juga bisa menjadi pertimbangan perusahaan ya untuk menerima atau menolak magang seperti itu. Jadi nggak usah khawatir sih, kalau menurut saya bisa disiasati tadi satu ya, dengan misalnya ikut pelatihan dan workshop gitu ya, atau seminar lah. Terus sertifikatnya bisa dijadikan masukan ya, nambah-nambah nih ada dalam sini. Lalu kan nanti ada surat rekomendasi. Kalau misalnya IP-nya bagus, insya Allah akan mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi ya untuk mendukung program magangnya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada mau ditanya. Ya, oke. Sudah cukup ya teman-teman ya. Oke, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, karena tadi sudah dipaparkan ya, sudah beberapa penanya sudah menjawab ya, dan silakan yang belum ngisi absen ya, ini sudah beberapa mengisi ya, ada apa namanya, sudah 98 nih yang masih ngisi presensi ya, padahal ini 170 ya. Ada silakan ngisi presensi, di situ juga ada pertanyaan tentang konsentrasi yang diminati ya. Ini ada yang chatting saya, WA saya, Pak, ngisi presensi di daftar itu nanti bisa berubah, bisa ya. Ini hanya untuk apa ya, tracking prodi kita ya, sejauh mana minat mahasiswa ya. Nanti Anda ngisinya sekarang keuangan, besok waktu KRS ngisi SDM tidak masalah ya. Ini hanya upaya kami untuk melihat apa pemetaan saja gitu ya. Oke, ini apa, untuk sementara ini masih banyak yang mengambil SDM ya, kemudian disusul keuangan, kemudian dan pemasaran. Oke, ini hanya mungkin bisa berubah ya. Ini sekarang minat pemasaran, besok minat SDM ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih Bu Mel atas paparan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan paparan ini dapat apa namanya ya, menambah keyakinan kita untuk menentukan
minat ya dari konsentrasi yang dimiliki sehingga dilancarkan studinya seperti itu. Oke, terima kasih saya selaku pembawa acara. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, Pak. Ya, menurut jembatannya langsung. Iya. Nyenang nggak nguji-nguji, Bu? Nggak tesis enggak. Mungkin Pak, Hmm? nanya laporan. Dulu kan pernah ada RPS kan Pak Arif. Itu laporannya siapa yang bikin Pak? Sebagai Sandi, Maksud RPS yang di lantai 8 itu loh Pak. Saya waktu itu nggak ikut. sing WW manajemen apa? Sing duwe gawe manajemen apa? LEB. Laporannya siapa tuh? Nyenang nggak ikut? Nggak, kan waktu itu sakit. Aku nggak ikut. Tapi
Sing isi Bu Zahra kok. Iya, bisa loh. Mungkin satu Pak. Bu Titik. Sing ngajak Kanggaran Bu Titik. Oh sing isi Elmi karo Ah, iya. Bu Titik. Jadi kayaknya ini Pak Kementerian PMS gitu aja pakai itu. Ora Bu Titik masalah Bu Titik bisa karo LPC Bu. Aku ora kono. Itu panitia kok. Bukan Kan.